ada talk show di Radio Start 102,6 FM. 102,6 FM, Setresi Suara Satu Kata Penuh Makna Pasti Selalu di Hati. Masih bersama kami di program Dialog Interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal, dan masih bersama narasumber kita di sini ada Ibu Runi dan Ibu Elmi juga ya, yang kita akan masih membahas mengenai stunting ini ya. Nah, penyakit apa aja sih yang meningkatkan resiko jika anak terindikasi stunting? Penyakitnya tadi kan memang udah diberitahu garis-garis besarnya. Iya. Penyakit stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang berupa keterlambatan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit yang seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas. Jadi IQ-nya rendah ya, iya, lambat gitu jadinya ya. Jadi kita kalau ini punya anak nih ya, kalau memang anaknya udah nggak cepet tanggap, kita udah khawatir dong. Iya. Tapi maunya kalau misalnya udah gejalanya memang udah kelihatan, asupan gizinya diperbaiki. Oh, diperbaiki. Iya, diperbaiki. Kalau tanda-tanda nih, udah ada tanda-tanda nih asupan gizinya. Udah mulai nampak kan, misalnya pergi perlombaan di ranking terakhir. Nah, selanjutnya asupan gizinya memang harus betul-betul, misalnya kurang protein, sering makan Indomie, jadi gitu dihilangkan ya kan. Dihilangkan. Oh, jadi pengetahuan ibunya juga harus banyak ini. Kita sebagai ibu nih, ibu-ibu muda apalagi ya kan, harus pintar. Kan sekarang udah zamannya canggih ya kan, tinggal searching aja lah pakai HP gitu, jangan cuma nonton aja. Kenapa anak saya ini? Gitu kan. Harus peka kita kan, walaupun ada juga nih memang yang ibunya ibu pekerja, jadi dia kurang peka kepada anaknya gitu ya. Lagi kebun gitu ya Kak, memang susah, memang harus betul-betul dengar radio juga ini. Harus bener dengar radio juga ini, bener ya. Nah, apa aja sih yang dibutuhkan ibu hamil? Kita fokusnya ke ibu hamil dulu nih ya, agar tumbuh kembang bayinya itu bisa optimal dan tidak mengalami stunting. Untuk para ibu hamil nih, mungkin yang lagi hamil mungkin. Iya, kalau misalnya sekarang kan memang ibu hamil juga harus betul-betul perlu kali asupan protein hewani, banyak-banyak lah, makan daging, ikan, udang. Kalau misalnya memang nggak dapat yang udang, ya tempe, tahu juga kan protein tinggi. Jangan, ini saya juga sering lihat ibu hamil ini makan ini loh Kak, makan Indomie, makan sosis, apa yang pedas-pedas, makanan Korea sekarang Kak, kayak gitu kan. Maunya kalau kita udah ibu hamil ya betul-betul makanannya juga harus dijaga. Kita harus sayang sama diri kita loh ya. Ini nanti kadang penyakit ibu hamil ini juga nggak mau makan, seharian nggak mau makan, sampai besok juga nggak mau makan, maunya makan makanan yang cemilan yang kentang-kentang. Sebenarnya bisa diganti loh. Kalau misalnya kita nggak bisa makan, nggak mau makan, kita bisa ganti dengan susu atau roti gitu kan. Jangan makanan yang nggak ini. Karena nasi nggak mau ya, nasi nggak nih makan. Akhirnya cemilan aja ya kan. Jadi berdampak ke bayinya gitu ya. Makanya ibu hamilnya harus betul-betul pintar juga. Karena kan udah dapat bimbingan juga sebelum nikah. Kalau sekarang udah dapat bimbingan ya. Kalau yang belum dapat bimbingan gimana? Kalau belum dapat bimbingan, seharusnya kan Kak, sekarang ibu hamil ini juga kan ada kunjungan ke puskesmas juga. Iya, tapi kadang ada yang males juga kan. Sebenarnya kan kalau memang ibu hamil, apalagi di umur kehamilan pertama sampai 5 bulan ya, harus setiap bulan ya kan. Iya, harus setiap bulan. Minimal selama dia kehamilan itu 4 kali pemeriksaan. Kadang dikasih vitamin juga mau. Iya, nggak mau minum Kak. Ya ampun, ditanya nanti udah habis vitaminnya belum, nggak bisa, nggak ini minumnya, kadang dibuang. Dia nggak tahu itu berdampak loh untuk anaknya, itu untuk generasi mendatang selanjutnya gitu ya. Nanti dia udah lahir anaknya, kenapa sih anakku jadi begini gitu. Dia nggak tahu padahal dia sendiri yang mengakibatkan anaknya gitu kan Kak. Jadi mulai dari sekarang dirubah ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Kalau untuk peran pemerintah sendiri gimana nih dalam pencegahan stunting ini? Upaya pemerintah mencegah stunting salah satunya melakukan program meningkatkan gizi masyarakat melalui program pemberian makanan tambahan untuk meningkatkan status gizi anak. Itu salah satunya dari pemerintah sudah ada. Ini gratis kan? Gratis. Puskesmas gratis ini Kak.
Gratis, Pokoknya Kak. kamu konsultasi dah, jangan diam-diam iya. aja. Iya. Jangan. Nanti dia merasa aku nggak punya apa-apa nih, meratapi nasib. Sebenarnya bisa dikonsultasikan, bisa dibicarakan kan semuanya gitu. Nah kalau misalnya kita kekurangan nutrisi, apa yang sering dikaitkan dengan terjadinya stunting ini? Nah ini dia Kak, zat besi, iodium, seng itu kalau misalnya nggak dipenuhi juga, dia berdampak banget dia ke stuntingnya jadinya Kak. Jadi itulah, jadi zat besinya juga betul-betul harus terpenuhi semua ini, zat besi, iodium, seng, vitamin A ini. Jadi gitu ya sahabat Sat FM ya, kalau misalnya kita kekurangan nutrisi bisa mengakibatkan stunting ya. Kebutuhan vitamin kamu harus terpenuhi, semuanya harus terpenuhi ya. Memang kalau nggak bisa beli yang agak mahal, kita bisa cari alternatif yang lain gitu kan. Banyak jalan menuju Roma loh gitu. Nah kalau misalnya stunting ini bersifat permanen nggak sih? Memang kalau udah stunting di atas 2 tahun berarti ya udah bersifat permanen. Permanen, gitu. iya, Kak. Fatal banget. Kasian banget ya. Makanya itu Kak, jadi kalau misalnya kita memang anaknya udah stunting nih kan Kak, jadi ya betul-betul gizinya aja yang harus digenjot kali. Jadi kalau kita misalnya udah terkena gejala stunting harus memang benar-benar rutin periksa, asupan juga rutin dipenuhi, diperbaiki gitu ya. Dan ini ada nggak nih program pemerintah juga dalam penanganan stunting untuk pengobatannya, ada nggak? Kalau pengobatannya memang nggak ada lagi belum Kak. ada ya? Nggak. Seandainya dia Perbaikan udah gizi. terkena stunting nih Kak, nggak bisa lagi diobati, udah fatal memang. Oh ya udah stunting gitu. Jadi gitu yang ya. bisa asupan gizinya aja yang dipenuhi betul-betul, diperbaiki betul-betul. Kalau misalnya apa penanganannya untuk stunting nggak bisa lagi, tapi bisa kayak pencegahan gitu kan. Tapi pencegahannya juga gimana ya Kak? Memang kalau memang udah stunting ya udah stunting gitu Kak. Obatnya juga nggak Nggak ada, ya. obat stunting nggak ada. Makanya memang pemerintah ini dari remaja pencegahannya semua Kak. Karena memang obatnya nggak ada. Obatnya nggak ada. Dan akibatnya fatal Fatal banget. banget. Bisa Udah 2 tahun merenggut lagi. nyawa loh gitu ya. Apa nggak kasihan Iya, gitu. betul Kak. Iya ampun. Jadi, Tapi inilah Kak, kalau misalnya stunting itu kan sekarang orang mikirnya kalau udah pendek pasti stunting itu. Tapi sebenarnya enggak juga. Kayak B.J. Habibie pendek tapi IQ-nya tinggi, bisa iniin pesawat, buat pesawat kan Kak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting udah tentu ada pendek gitu Kak. Jadi ini intinya kita konsultasi lah ya. Kalau misalnya ada gejala langsung lah dibawa gitu ya. Jangan dibiarkan begitu aja. Apalagi kalau udah 2 tahun ke atas udah ini banget loh. Apalagi gitu. kan Kak kalau di puskesmas sekarang kan ada juga sih ke desa-desa yang imunisasi kan di situ bisa di. Jadi kalau misalnya anak yang tidak imunisasi apa bisa berdampak juga. Berdampak ke stunting itu. Berdampak Kak dia. Begitu ininya ya. Makanya harus betul-betul lah mamanya ini. Karena imunisasi sekarang agak ini masyarakat kan agak nggak mau takut ya, kan, Kak? karena banyak kejadian mungkin ya. Pemberitaan yang beredar juga di masyarakat yang menyimpang banyak mengenai imunisasi ini. Jadi bisa nih imunisasi ini berdampak stunting. Bisa Kak. Tuh. Bisa betul-betul. Kalau nggak bagus imunisasinya udahlah. Kalau anaknya juga ini pasti lambat laun jadi kena stunting juga ini anaknya kalau nggak betul-betul imunisasinya. Apalagi asupannya tidak terjaga. Iya Kak. Ya, Kan di imunisasi itu dikasih kan harusnya diobati juga dari yang ikut imunisasi kan Kak, bidan-bidannya. Nah pas imunisasi di situ kan kita bisa bisa. konsultasi, bisa Iya, dan mereka juga pasti nggak nyaranin begini nih gitu ya. Nah baik nih sahabat Sat FM, sepertinya waktunya juga sudah menipis nih ya. Terakhir nih Bu, pesan-pesan ke masyarakatnya apa nih? Jadi menurut pesan saya, jadi ibu-ibu remaja-remaja ini jangan acuh kepada stunting ini karena stunting ini betul-betul mempengaruhi sumber daya manusia di Indonesia ini. Benar, Itu ya. aja Kak.
Jadi harus semangat memikirkan masa depan kita. Nah, kalau pengen sumber daya kita maju, pengen negara kita maju, nah mari kita cegah stunting sama-sama ini ya. kita cegah stunting. Biar di Indonesia khususnya di Mandeling Natal kasus stuntingnya jadi 0 ya. Bagus ya. Pokoknya semangat terus ya ibu-ibu ya untuk mencegah stunting ini. Kita sama-sama nih, masyarakat juga harus sama-sama mari kita cegah stunting ini ya. Baik sahabat Sat FM, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga untuk narasumber kita di hari ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat semuanya mengenai tema kita stunting untuk hari ini. Kita akan terus mengulang menggaungkan mengenai pencegahan stunting ini. Terima kasih. Saya Feby pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.